3 bulan kemudian tahu udah 4 juta. Kalau kita nggak bayar, nah itu gimana, Ustaz? Secara ketentuan agama, di saat yang namanya udah ada nilai tambah atau beranak, ya inilah makna riba secara etimologi. Ar-riba indal lughah, pengertian riba secara bahasa atau etimologi, ai az-ziyadah, nilai tambah. Makanya ada sebagian pendapat, apapun bentuknya, kemanapun kita sifatnya meminjam, di saat ada nilai tambah, mereka mengambil pendapat dari makna etimologi. Kehati-hatian, itu riba udah. Tuh, ya, ini juga kita nggak boleh salahkan pendapat ini. Karena memang mereka mengedepankan kehati-hatian udah Abdel. Jangan sampai terjadi seperti yang dicurhatkan oleh Putri. Ada pendapat yang kedua, yang dimana mereka memaknakan apabila ada 3 unsur baru katanya jadi riba. Apa aja 3? Satu, ada namanya al-aqdu. Al-aqdu itu jadi ada sifatnya sudah akad yang sama-sama menyetujui. Ada hitam di atas putihnya. Apapun jenisnya, termasuk pinjol, berarti walaupun nggak ada isi kertas, tapi di WhatsApp sebelumnya itu udah ada kesepakatan. Kalau misalnya hitam di atas putihnya, ternyata dia pakai pulpen warna biru, itu apa sah juga? Iya, itu namanya berarti putih di atas biru. Biru di atas putih. Oh, biru di atas putih. Ya, saya ngetes Anda aja. Ya, kembar gonda, ya beli boneka. Ternyata Anda peka. Iya. Kembar gonda beli 1 babat. Anda memang hebat. Gitu terus ya. Hitam di atas putih atau kembar gonda ke Cibubur. Apa? Anda suka bubur? Suka dong. Diaduk. Diaduk dong. Kalau diudak kan nggak ada ngejar. Jadi kalau udah kesepakatan, hitam di atas putih. Al-aqdu namanya itu. Ada akad. Betul. Yang kedua, ada unsur az-ziyadah. Berarti nilai tambah. Gimana nih kesepakatan kita dalam setiap bulannya, kalau sekiranya memang nggak mampu bayar, jadi pertama nih beranak. Nah, gimana, kamu oke nggak? Oke. Berarti kan? Udah 2 tuh. Nah, kemudian yang ketiga, ada unsur az-zulmu. Az-zulmu itu jadi di antara kedua belah pihak ada merasa terzolimi. Nah, di saat sudah ada 3 unsur ini, maka pendapat yang kedua mengatakan baru jadi riba. Nah, berarti kalau tadi yang Mbak Putri curhatkan kepada kita, pemirsa sudah simak, berarti itu kan udah ada unsur perjanjian. Perjanjiannya udah ada, udah tahu juga. Akan ada bunga sekian. Gitu. Betul. Nah, inilah ya, jadi jelas-jelas udah tergelincir kepada kategori riba. Gitu. Nah, saya mengajak nih kepada para pemirsa, kalau bisa di dalam hidup kita ya lebih baik ambil yang pertama itu. Yang ya saya pun secara pribadi kalau ditanya, kalau Ustadz pilih yang mana? Saya pilih yang pertama. Karena lebih mengedepankan kehati-hatian. Ya apapun jenisnya, di saat ada nilai tambah itu udah jadi riba. Gitu. Termasuk yang di bank? Termasuk udah Abdel. Kalau kita misal baterai kita cas di power bank, banknya ada ribanya nggak tuh? Ada Mang Ae kembar gonda. Cakep. Bisa Ae udah. Iya. Gini udah. Ya, jadi tadi ditanyakan demikian, di saat memakai pendapat yang kedua, ternyata ada unsur nih perjanjiannya. Ada unsur juga nilai tambahnya. Tapi di saat membayar kita nggak merasa beban. Tidak terzolimi. Iya. Berapa sih sebulannya? Oh, 10 juta. Saya nggak jadi beban kok. Nah, itu pendapat kedua mengatakan nggak jadi riba buat dia. Nah, ini yang menjadi riba di saat kok kan tadi udah oke. Kok di saat bulan kedua, waduh, kok kayaknya buat kami nyekek banget sih. Nah, di situ yang termasuk menjadi tergelincir kepada riba. Nah, kalau misalkan udah Abdel tadi memakai pendapat yang kedua dan udah oke, dan setiap angsurannya nggak jadi beban, nggak jadi masalah. Oke, ada pendapat yang seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya udah pinjol nih,
Terus dia nggak mau bayar, alasannya, gue mau lepas dari riba. Nggak bisa. Itu yang namanya utang, sampai kiamat ditagih. Ini serem. Ya, yang namanya utang, karena udah ada unsur udah ngutang. Ya tapi saya mau lepas dari riba nih, nggak mau. Nggak bisa begitu penyelesaiannya. Ya. Harus dibayar berarti Ustaz. Ya. Mesti dibayar nih. Karena yang namanya utang, ya jelas. Ini hadisnya rada serem nih. Ya, tapi perlu saya bacakan. Ya. Gitu. Jadi bahasanya sampai Nabi menyebutkan walladzi nafsi biyadihi. Aku bersumpah demi zatku yang berada pada kebenaran, yang Allah berikan kebenaran. Yang dimana ya lau anna rajulan kutila fi sabilillah. Sekiranya ada seseorang yang terbunuh jalan Allah. Berarti jihad di jalan Allah. Ya. Kemudian iya dihidupin lagi. Kemudian terbunuh lagi di jalan sampai 2 kali. Itu berarti kan jihad di jalan Allah. Ya. Tapi buat orang tersebut punya utang, Ya. madakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Allah nggak bakalan izinkan masuk surga sebelum utangnya dilunasin.